Pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat ke-16. Sudah temukan, katakan amin. Amin. Oke, saya bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini saya ulang. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Pak, Bu, ini yang saya mau bahas. Bapak Ibu konsentrasi. Saya bahas firman gak lama. Yang penting Anda konsentrasi aja. Doa orang yang benar. Pak, Bu, di sini ada kata doa orang yang benar. Jadi Bapak Ibu pahami, Alkitab kita mencatat bahwa ada yang namanya doa orang yang benar. Berarti ada doa orang yang tidak benar. Pak, Bu, saya ada di Tanah Minahasa, Manado. Masa saya kadang lihat orang lagi duka, sementara pendeta lagi khotbah, lagi nyanyi-nyanyi lagu rohani, yang di sampingnya asik judi. Gimana ya? Saya menemukan itu. Ada juga miras. Anda sedang dengar lagu gereja. Haleluya. Anda sedang dengar firman. Numpang tanya, di mana rasa hormatmu sama Tuhan? Pantas kamu bukan orang benar. Oh, Bapak jangan menghakimi. Saya ngomong sesuai firman. Terserah Anda mau ngomong apa. Saya ngomong sesuai firman. Jangan heran kalau suatu hari kamu kena kanker. Kau dapat ini, kau dapat ini, kau dapat ini. Karena kamu menghina Tuhan. Kamu merendahkan Tuhan. Bapak Ibu tahu, orang yang suka anggap enteng Tuhan, Tuhan akan balas anggap enteng dia. Kau jangan main-main sama Tuhan. Orang lagi nyanyi lagu rohani, lagi khotbah firman sebagainya, dia juga mabuk, judi. Saya lihat itu sifat sangat kurang ajar itu. Bapak tahu kurang ajar, tidak menghargai Tuhan. Di sini dikatakan, kalau kamu mau doamu dijawab oleh Tuhan, pahami dulu firman ini. Pahami firman ini. Bahwa ada kata orang yang benar. Berarti kita ini harus menjadi orang benar. Orang benar adalah orang yang melakukan firman. Orang benar adalah orang yang hormat sama Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Gak main-main sama Tuhan. Pak, Bu, saya datang gereja, saya gak main-main. Saya pengkhotbah, saya pun mau mempersiapkan yang baik, karena saya takut akan Tuhan. Bapak Ibu tahu, tadi saya datang ke sini, saya agak capek. Karena gak ada tempat untuk saya tidur dan sebagainya. Saya harus sewa satu kamar, cuma tidur 1 jam, 2 jam, 1 jam kurang lebih. Saya bayar, gak apa-apa. Tetapi yang penting saya bisa istirahat dan saya konsen, supaya saya nanti tampil di sini jemaat diberkati. Pak, Bu, bagi saya duit bukan nomor 1. Bagi saya nomor 1, saya takut akan Tuhan. Pak, Bu, ada orang-orang yang mencoba menaikkan doa sama Tuhan, bertahun-tahun dia kata bukan jawaban dari Tuhan, karena dia nggak sadar dia ada orang tidak benar. Dia terus naikkan sama Tuhan, doa, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak jawab. Kemudian dia bingung, apa yang terjadi? Saya bukakan, ini ada kebenaran. Sesuatu yang salah dalam hidupmu. Kamu dalam posisi tidak benar. Ubah posisi Anda menjadi orang benar. Amin. Kalau kamu mau lihat sebuah terobosan dalam hidupmu, jangan suka komplain sama Tuhan dan bilang,
Kenapa Tuhan nggak menjawab doa saya? Harusnya kamu yang bertanya sama dirimu sendiri, kenapa kamu posisinya bukan orang benar? Amin. Pak, Bu, saya pelayanan bertahun-tahun dan saya selalu mengejar sebuah terobosan dalam hidup saya, baik dalam hal keuangan, baik dalam hal mujizat. Saya belajar ini, Pak, Bu, bertahun-tahun. Kenapa dulu saya murtad dan menjadi antikris? Gara-gara saya tidak tahu tentang rahasia ini. Sejak saya tahu rupanya persoalan adalah posisi saya tidak benar. Tetapi karena mata saya dibutakan oleh hal-hal dosa dan sebagainya, saya nggak bisa melihat bahwa saya nggak benar. Saya mempertanyakan kenapa doa saya tidak efektif. Doa saya itu tidak punya kuasa. Suatu hari Yesus bukakan saya Yakobus pasal 5 ayat 16b. Kamu ubah dulu hidupmu. Kamu ubah dulu hidupmu. Sebelum kau naikkan doa, kau ubah dulu hidupmu. Kau sedang berbicara sama Yang Maha Kudus. Ubah dulu hidupmu. Kamu sadar seperti Musa menghadap Tuhan Allah. Tuhan Allah bilang, tanggalkan kasutmu, di tempat kamu berdiri kudus. Itu baru Musa. Sekarang Bapak Ibu tidak mengalami itu. Seenaknya mau bangun jam berapa pun terserah, mau doa jam berapa pun terserah. Tapi saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih, jangan di hari Minggu kamu rohani, di luar kamu amburadul. Pak, Bu, nanti yang kamu akan berasa ketika kamu naikkan doa nggak punya kuasa. Saya ini merindukan setiap kali saya doa, Tuhan harus jawab. Saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana. Maaf Pak, Bu, saya rindu Pak, Bu, kalau saya berdoa Tuhan jawab. Sekali lagi saya ulangi, saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu terkasih. Apakah Anda seperti saya atau tidak? Saya paling malas Pak, Bu, kalau menghadap Tuhan berbulan-bulan tidak pernah dijawab. Dan saya mau kalau saya doa Tuhan dengar. Tapi tahu nggak Pak, Bu, menjadi penghalang bukan Tuhan kurang kasih kepada kita, tapi posisi kita tidak dalam kebenaran. Pak, Bu, Tuhan tuh nggak bisa kompromi sama manusia. Dia mengasihi kita, tapi sekali lagi jangan paksa dia kompromi dengan Anda. Dia anak kudus, kamu tidak kudus. Kamu ajak dia kompromi, nggak bisa. Tuhan adalah Tuhan. Sampai Anda memahami Dia, bukan Tuhan memahami Anda. Jangan dibalik Pak, Bu. Jangan suruh Tuhan memahami Anda. Kamu butuh sesuatu, kamu mau doamu ada doa berkuasa. Pertama saya akan ngomong, ubah posisimu dari tidak benar menjadi benar. Satu kali kamu ngomong firman, 5 kali kamu berdosa, kamu bukan orang benar. Saya lebih suka orang seperti pelacur, preman dan sebagainya, tapi hidupnya berbalik pada Tuhan. Ketika dia berbalik, dia sungguh-sungguh sama Tuhan, menjauhi dosa, menjauhi semua yang ada. Makanya saya senang ketika saya ada pelayanan di penjara. Kenapa? Karena saya melihat mereka ada orang-orang seperti saya dulu. Ketika saya kasih firman, mereka menanti. Dan saya selalu bilang pada mereka, selama kamu bernafas, berarti itu kesempatan masih ada. Kalau kamu udah mati, kesempatan selesai. Pak, Bu, dikatakan gini. Yang kedua, bila dengan yakin didoakan. Rupanya persoalan yang kedua adalah selain posisimu harus benar, kamu orang benar. Hal yang kedua, Tuhan minta kamu kalau ucapkan sesuatu dalam doamu, jangan main-main.
serius dengan apa yang kamu minta. Jangan hari ini minta Yamaha Mio, besok minta Eric King, besok lagi minta Scoopy. Apa yang kau minta? Jangan hari ini bilang Stanley, besok Akyong. Akyong itu orang Chinese. Ya, kamu mau sesuatu, yakin dengan apa yang kamu mau. Kalau tidak, jangan minta. Berani percaya dengan apa yang kau ucapkan keluar. Walaupun kau belum lihat, itu namanya iman. Pak, Bu, Yesus di sini mengajar, maksudnya saya mau bilang di Alkitab di sini diajarkan begini. Kalau kamu mulai mendoakan sesuatu tetapi kamu ragu-ragu, jangan minta sama Tuhan. Jangan berdoa. Saya pastikan kamu nggak dapat. Sayang nanti. Tetapi ketika kamu serius dengan permintaanmu itu, kamu mulai berdoa. Doa dengan yakin. Pak, Bu, Bapak, Ibu percaya nggak, Pak, Bu? Saya kalau ngomong kelihatannya konyol, tetapi tidak ada yang konyol dalam Tuhan. Maksud saya begini. Suatu hari saya ada pelayanan di Kalimantan Barat, lagi kabut asap. Lama kabut asap itu. Istri saya mengeluh. Wah, dia bilang ini orang bakar sembarangan sebenarnya. Saya bilang sama dia, udah kita percuma, kita komplain. Yang harus kita lakukan, kita buat mujizat. Saya tahu kalau kabut asap itu bisa hilang kalau hujan turun. Musim kemarau, hujan nggak turun. Jadi sementara kita mau menuju ke suatu lokasi pelayanan, lokasi itu bernama Karangan. Saya naik mobil ke situ. Saya dengan iman saya arahkan tangan saya ke kaca mobil. Saya bilang, ayo kita arahkan tangan kita ke kaca mobil. Saya bilang, dalam nama Yesus, aku minta hujan engkau turun. Langit tidak menunjukkan ada gejala hujan. Saya bilang sekali lagi, langit tidak menunjukkan ada gejala hujan. Jadi bisa 50-50, bisa akan hujan, bisa tidak. Kecuali kalau langit sudah gelap, gulita, dan semua sudah siap untuk turunkan hujan. Anda ngomong gitu, mungkin Anda bilang kebetulan. Belum jauh dari situ, berapa ratus meter, di kaca mobil yang kami kendara itu, tiba-tiba dihantam satu titik air. Yes. Bapak Ibu bayangkan, saya itu orangnya begitu, Pak, Bu. Tuhan, kau nyatakan mujizat buat saya, sedikit saja, itu otomatis memompa saya punya iman. Dan saya akan, ayo Tuhan, lagi. Itu satu titik, dihantam mobil, gitu kan. Saya lihat, saya sama istri saya berdua memandang air hujan yang besar. Dalam hati kami, sebentar akan hujan deras. Bapak Ibu bisa bayangkan. Datang titik kedua, titik ketiga, titik keempat, dan kemudian hujan deras. Ada satu brul yang ngantar kami ke gereja. Brul itu harus jadi korbannya, bahasa kuyup. Tak apa-apa, saya kan lagi mau bilang bahwa Tuhan itu punya kuasa. Setelah brul itu antar kami bisa berpelayanan di gereja, saya masih ingat dengan betul. Gembala bingung. Kami sudah berdoa jangan hujan, tapi dia nggak tahu saya berdoa supaya hujan turun. Masuk ke toilet, dia bilang, tadi saya dengar dia ngomong gini, nanti nggak ada yang datang. Oh, itu persoalanmu. Itu persoalanmu kan? Nanti nggak ada yang datang. Saya ubah sekarang. Tuhan, kasihani kami. Hentikan hujan sekarang. Keluar dari toilet. Bapak Ibu mau percaya atau tidak, terserah. Tapi ada saksinya. Itu istri saya. Hujan derah, reda. Pak, Bu, Bapak Ibu bertanya, kok bisa begitu? Bila dengan yakin didoakan.
Kau serius dengan permintaanmu apa? Ada seorang di Singapura, dia punya tangan atau di mana luka, darahnya ngocor terus kan. Tolong saya, pastor. Saya teringat dengan peristiwa di mana Yesus menempelkan telinga yang dipotong oleh Petrus. Ada kan? Ya kita kan. Saya ingat itu bahwa Tuhan saya pernah melakukan hal itu. Saya bilang, dalam nama Yesus, cara, stop mengalir, keluar, berhenti, aku perintahkan. Berhenti. Pak, Bu, kalau ada yang kasih contoh, yang tukang ngekor, tukang ikut itu, harusnya nggak ada masalah, karena ada contoh kan? Yesus sudah kasih contoh buat kita. Kau ragu apa? Yesus sudah kasih contoh buat kita, Pak, Bu. Persoalannya adalah ketika kamu berdoa, jangan ragu. Amin. Justru ketika kamu berdoa, kamu harus punya iman. Serius dengan apa yang Anda ucapkan, percaya dengan apa yang Anda ucapkan, dan percaya itu pasti terjadi. Markus pasal 11 ayat 24. Kau percaya apa yang kau ucapkan itu terjadi. Bapak Ibu bayangkan, semua datang ke depan untuk altar. Kalau saya tidak yakin apa yang saya doakan, lebih baik saya nggak usah altar. Waktu yang anak gadis itu maju ke depan, tantangan saya adalah belum pernah saya bikin mujizat kaki panjang pendek menjadi panjang sama, dan belum pernah orang lumpuh saya sembuhkan. Maksudnya Tuhan sembuhkan lewat saya. Belum pernah. Jadi ketika saya melihat itu, hati saya berkata, Tuhan, ini PR besar. PR besar. Aku nggak yakin aku bisa melakukannya. Kemudian saya menguatkan hati saya. Bersama Tuhan, pasti bisa. Kalau tidak ada kesaksian ini, Pak, Bu. Semua kesaksian ini, Bapak dan Ibu jangan berpikir dia baru sembuh seminggu, saya rekam. Tidak. Dia sudah sembuh berbulan-bulan. Jadi tidak ada fakta yang bisa mengatakan bahwa dia belum sembuh. Justru kalau saya rekam orang punya kesaksian, dia belum sembuh, dengan baik, Pak. Saya bilang nggak usah direkam. Udah, kita doakan lagi supaya kamu sembuh. Kamu udah sembuh, saya rekam. Supaya kita bukan bohong. Bila dengan yakin didoakan, mengungkapkan kalau hari ini Anda punya pergumulan impian apapun, termasuk gereja ini. Saya lihat gereja ini luar biasa. Dengan iman saya akan berkata, Tuhan akan ubahkan semua dan gereja ini akan maju. Pak, Bu, mungkin Pastor Nixon dengar hal yang sama waktu saya ucapkan di gereja beliau. Tapi Pastor Frankie bersama dengan saya, dia bisa tahu berapa gereja yang saya ngomong begitu. Berarti saya nggak semua gereja saya ngomong gitu. Iya. Saya mau ngomong gini, ketika Anda berdoa sesuatu untuk impianmu, doa dengan yakin. Doa dengan kamu percaya. Doa dengan kamu beriman. Dan serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan berarti gak usah dipikir. Bukan kapasitasmu untuk menjawab doamu. Bukan kapasitasmu untuk menjawab doamu. Kamu gak punya kapasitas. Tuhan yang punya. Amin. Yang berikut yang terakhir di sini kalian begini, sangat besar kuasanya. Pak, Bu, tadi kan sudah melihat video. Banyak orang dari asam urat lah, inilah sakit pinggang lah, kerasukan lah, sakit kepala sampai 8 tahun lah. Ada satu ibu-ibu yang tadi diwawancari 2 orang, yang ada 2 orang lagi wawancara. Jadi ibu benar-benar sudah sembuh. Bapak Ibu tahu itu orang penyakitnya aneh. Lagi jalan-jalan, dia datang kerasukannya, dia langsung jatuh, kepalanya bisa berdarah. Itu bertahun-tahun. Medis nggak bisa sembuhkan dia, tapi Yesus bisa sembuhkan dia.
Bapak Ibu melihat itu semua kesaksian. Itu semua kesaksian berawal kalau kamu posisimu adalah doa orang benar. Kalau kamu ada orang benar, ketika kau ucapkan doa, Anda sama dengan saya, Pak Bu. Bapak Ibu tahu Mazmur pasal 1 di mana berbicara tentang jangan bergaul, berkumpul yang pencemooh. Bapak Ibu mau tahu, saya jaga hidup saya sudah bikin rupa. Sampai hari ini saya tidak mengkonsumsi video-video konyol. Saya tidak mau suka bergabung dengan orang-orang yang ngomong sia-sia. Saya jaga diri saya, Pak Bu. Itu kekudusan. Standar kekudusan saya itu bukan masalah jangan berzina, jangan apa dan sebagainya. Tidak. Kalau itu sudah lewat semua. Dalam nama Yesus sudah lewat semua. Bukan berarti saya sempurna. Tidak. Saya ini juga berharap dan berdoa selalu Tuhan jaga saya selalu. Tetapi saya mau ngomong, standar kekudusan saya adalah tidak sembarang berbicara dengan orang. Tidak berbicara yang konyol-konyol, hal yang tidak perlu dan sebagainya, bercanda yang bodoh dan sebagainya. Dan kemudian kumpul dengan orang-orang tidak percaya, yang setiap kali kalau kita datang, kita ngomong sama dia, dia pendeta, kita pendeta. Tapi ketika kita bicara kesembuhan, dia ngomong, ya kayaknya nggak bisa sembuh itu. Itu harus ke dokter di Singapura. Berarti Anda sedang berbicara dengan orang tidak beriman. Oh, saya menyinggung Anda? Saya mau kasih tahu Anda begini. Bapak Ibu, Anda berkumpul dengan saya. Kamu yang tidak beriman, saya pastikan kau keluar dari rumah saya, kau akan jadi punya iman. Kenapa? Karena kalau kamu datang, Pak ini nggak bisa sembuh, saya akan ngomong sembuh. Pak ini nggak bisa, bisa. Pak ini begini, bisa. Landasannya apa? Firman. Kalau saya berbicara nggak punya landasan, saya akan goyah. Anda akan hantam saya. Kalau saya punya landasan dan firman, kamu nggak bisa menggoyahkan saya. Saya akan kasih Anda fakta yang bisa diubahkan dengan kuasa Tuhan. Kamu akan terheran-heran lihat orang kaki panjang pendek langsung di muka orang. Itu kan tadi 200-300 orang berdiri di situ. Semua lihat, semua orang Dayak lihat. Saya ubahkan fakta yang ada. Banyak orang hari-hari tidak percaya. Dia cuma lihat apa? Faktanya saya miskin. Faktanya saya penyakitan. Faktanya tubuh saya lemah. Faktanya saya nggak punya pengharapan. Faktanya saya nggak diterima. Karena saya punya badan ukurannya pendek. Sini bro, aku doakan kamu. Kau masuk ke tentara. Apply kembali lagi. Masuk apa? Masuk. Bapak bilang, kok bisa begitu? Nggak sesuai aturan. Ya biarin. Mujizat itu nggak ada bicara aturan. Mujizat itu nggak bicara aturan. Kalau dia mau terjadi, dia terjadi. Mujizat itu cuma hanya satu. Ada percaya atau tidak? Jadi, kalau Bapak dan Ibu tahu, ini kuncinya satu, orang yang benar punya doa. Kedua, kuncinya adalah bila dengan yakin didoakan. Terakhir, baru bisa terjadi sangat besar kuasanya. Alkitab yang mengatakannya, Pak Bu, kok Anda nggak percaya? Kalau saya yang mengatakannya, Ibu, Bapak jangan percaya. Sebab Hendrik ini cuma manusia fana. Kalau Alkitab mengatakan sangat besar kuasanya, berarti kuasa itu memang sangat besar. Bapak Ibu, benjolan di tubuhmu ketika kau perkatakan firman, benjolan itu harusnya mati dan tersingkir dari hidupmu. Kemiskinan kau derita bertahun-tahun, kau kamu perkatakan firman, harusnya kemiskinan itu menyingkir dari hidupmu. Tuhan tidak pernah senang Bapak Ibu terkasih orang Manado, dan saya juga orang Kalbar, hidupnya miskin dan melarat. Gak ada yang dipersembahkan. Tuhan senang
kamu punya keluarga diberkati. Kau memberkati gereja, hamba Tuhan, dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Jadi nggak ada yang salah yang berkat, jadi diberkati. Yang salah orang salah memahaminya. Yang selalu bilang, gereja bicara uang lagi itu semuanya. Pak Bu, sudah poin aja. Kau butuh uang kan untuk hidup? Gereja juga butuh uang. Saya betul juga butuh uang. Tetapi yang saya bahas di sini adalah bagaimana kau menjadi pribadi yang Tuhan ubahkan dari miskin menjadi berkelimpahan. Dan kemudian karena kamu takut akan Tuhan, kamu bagikan berkat di mana kamu berada. Pak Bu, lihat yang berikutnya, pembahasan terakhir saya. Elia ada manusia biasa sama seperti kita. Dia dengan baik, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ini seperti bahasan tadi, bila dengan yakin doakan supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun. Pak Bu, ini sebenarnya ayat ini ada tertulis di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Lihat, lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Dengar omongan dia. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Jangan baik, kecuali kalau ku katakan. Bukan Tuhan yang katakan, ku katakan. Kau berani? Saya percaya dia berani, karena Tuhan mengilhami dia dengan Roh Kudus untuk mengatakannya. Saya percaya itu. Pak Bu, ngomong tentang Elia, Alkitab menggambarkan dia manusia biasa. Bagi kita, nabi yang hebat. 2 orang yang diangkat hidup-hidup. Salah satunya dia. Dia dijemput kereta berkuda berapi naik. Dia mengalami kematian fisik di dunia. Ini orang biasa. Alkitab menulisnya, dia manusia biasa. Dia makan nasi, dia seperti kita minum air putih. Dia ini bukan orang hebat. Tetapi Alkitab menyoroti bahwa orang ini sungguh-sungguh berdoa. Berarti ada kata sungguh-sungguh berdoa. Tadi kan saya sudah bilang, bila dengan yakin didoakan. Pak Bu, kalau Anda mau berdoa berhidupmu, sungguh-sungguh berdoa. Amin. Sungguh-sungguh berdoa berarti sekali kau doa nggak dapat, tetap berdoa. 20 kali kamu berdoa nggak dapat, tetap berdoa. 100 kali saya sudah berdoa Pak, tetap berdoa. Amin. Bapak Ibu, di hidup saya punya beberapa kasus yang saya harus ratusan ribuan kali saya berdoa, baru Tuhan berkenan menjawab. Di yang lain punya, dalam hitungan menit dan detik Tuhan jawab. Tapi saya di sini sedang membahas tentang kesungguhan. Kalau kamu mau doamu Tuhan jawab, sungguh-sungguh berdoa. Tuhan akan tahu hatimu, apakah kamu serius dengan apa yang kamu minta lewat sungguh-sungguh berdoa atau tidak. Seringkali kita melihat hari ini ada orang berkata, Tuhan pakai saya mau jadi penginjil. 5 tahun mendatang dia berubah lagi, dia ngomong, Tuhan saya mau mendirikan gereja. Tuhan mau lihat mana yang kau mau sebenarnya. Saya dari dulu nggak pernah berubah Pak Bu, kecuali ke depan Tuhan berubahkannya. Bapak Ibu kan nggak kenal saya. Saya penginjilan itu udah lebih dari 10 tahun. Kalimantan Barat saja sudah saya keliling itu lebih dari 8 tahun. Haleluya. Kalimantan Barat. Ketika Tuhan bilang fokusmu Kalimantan Barat, itu yang saya urus. Itu yang saya fokus. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau saya di sana pelayanannya sangat banyak. Saya bisa 27 hari KKR non-stop. Hari Minggu saya dapat 2 pelayanan, pagi dan malam. Saya sanggup mengerjakannya dengan nama Yesus. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih begini. Kalau kamu meminta sesuatu pada Tuhan,
Sungguh-sungguh berdoa. Tunjukkan kamu punya sikap, kamu sungguh-sungguh berdoa. Pagi udah bangun, berdoa. Tuhan tolong. Malam sebelum tidur, berdoa. Tuhan tolong. Numpang tanya. Alkitab ada berkata, Yesus yang punya perkataan, adakah ia akan mengulur waktu untuk menolong Anda? Adakah ia akan mengulur waktu untuk menolong Anda? Itu cerita tentang hakim yang lalim. Menggambarkan kamu harus percaya kepada Tuhanmu. Kalau kamu nggak percaya, kau nggak dapat. Sungguh-sungguh berdoa. Sampai dicatat di Alkitab 3,5 tahun tidak ada hujan. Itu lama loh Pak Bu, 3,5 tahun. Dan saya mau bilang, Bapak Ibu lihat yang lebih lucu lagi, ketika di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44 sampai 45, nggak usah dibuka. Di situ menggambarkan bahwa Elia mengatakan akan hujan. Elia mengakhiri perkataannya bahwa dia bilang Tuhan akan turunkan hujan dan sebagainya. Dia suruh bujangnya naik. Sampai berapa kali Bapak Ibu udah tahu? 7 kali, 6 kali bolak-balik naik. Gak ada apa-apa yang terjadi. Tetapi dikatakan di ayat 44, kali yang ke-7, bujangnya Elia melihat, katanya di sini ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari timur. Saya mau ngomong, masih ingat tadi saya ngomong tentang saya minta hujan di tengah kabut. 1 titik air Tuhan lempar ke kaca saya, membuat saya percaya. Sekecil apapun ketika doamu, Tuhan jawab. Jangan mengestimasi dan bilang berkat kecil nggak ada apa-apa. Itu orang nggak bersyukur. Saya datang ke Manado dari tanggal 26 sampai tanggal 10 nanti dengan iman. Artinya Bapak Ibu sudah tahu kalau saya ngomong gitu berarti sebagai hamba Tuhan saya nggak pikir apa-apa, cuma saya pikir yang penting saya bisa datang. Sudah. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu terkasih, saya kesini bukan cari berkat, saya cari jiwa. Mau cari jiwa, mau cari uang. Ngapain sih di khotbah teriak-teriak atau berdagang saja di luar? Saya orang Chinese, saya mampu untuk berdagang. Saya mau kasih tahu Anda, fokus saya yang bertobat 1, bertobat 2, dipulihkan 1, dipulihkan 2, yang preman nggak mau ke gereja, dia datang ke gereja, itu saya suka. Berarti saya melakukan tugas saya, tugas kerajaan Allah. Pak Bu, Tuhan cuma buka buat saya ketika dalam schedule saya di tanggal 26 sampai dengan tanggal 10, cuma buka lewat hambanya 1 gereja di tempat beliau. Yang lain bilang, wah mana Manado sekarang lagi momen pasca apa bla 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 bla. Saya nggak mau dengar itu. Yang penting saya sudah dapat 1 dari hambanya, itu memicu iman saya. Lalu Bapak Ibu bayangkan di tengah-tengah tanggal 30 ada lagi, kemudian ada lagi, sampai akhirnya 26 sampai dengan 10 semua hari terisi. Saya hanya mau memotivasi Bapak dan Ibu terkasih, ketika Tuhan sedang bekerja dalam doamu, walaupun cuma awan kecil, jangan mengestimasi itu, bilang ya cuma gini. Tuhan akan kecewa lihat kamu dan bilang kamu nggak beriman. Seharusnya Bapak Ibu tahu, kecil itu awalan cari besar. Haleluya.
Saya ulang lagi. Kecil adalah awalan, bisa jadi besar. Amin. Amin. Satu schedule adalah awalan, akan full schedule. Sedikit berkat merupakan awalan, gereja akan terbangun rapi. Tapi banyak orang tidak bisa melihat itu. Makanya hari ini saya mau akan mengajak antum untuk melihat bahwa ketika Elia berkata, kau lihat lagi, tidak ada, lihat lagi, tidak ada, 7 kali. Bolak-balik. Elia yakin dengan firman Tuhan. Elia yakin itu pasti terjadi, walaupun si bujang tidak yakin. Dan Elia sedang memakai iman dia untuk bujangnya lihat bahwa itu benar-benar ada. Elia bilang, ada 7 kali, cuma kecil, awan. Tapi Bapak Ibu terkasih, di pasal 18 ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turun hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Yisrael. Jangan pernah remehkan berkat kecil dari doa yang Anda gumulkan bertahun-tahun. Saya ajarkan Anda, Pak Bu, jangan pernah menganggap enteng berkat kecil kau terima. Ya cuma segini, apalah doa gedung besar cuma dapat segini. Tuhan nanti bisa marah sama kamu. Kamu gak menghargai dia. Justru Tuhan mau lihat gini, aku kasih kamu kecil, aku mau ngetes imanmu, mau lihat imanmu sampai di mana. Masihkah kau percaya yang kecil ini bisa berubah jadi besar, atau kamu percaya cuma segini aja dan berakhir? Ingat, mujizat itu masih bisa terus berjalan dari kecil menuju yang besar ketika kau terus mempercayainya, bahwa sebentar lagi hujan lebat akan turun. Semua dalam sikap berdoa. Saya sudah selesai. Saya suka flow di sini. Dan saya mau ngomong kepada jemaat di tempat ini. Kalau kamu dengar firman, yang kamu harus lakukan adalah kamu respon. Kalau kamu nggak respon, kamu nggak dapat. Jadi kamu harus seperti spoon yang buat cuci piring itu. Satu tempat air penuh. Ketika spoon itu masuk, air itu terserap semua. Namun seperti begitu, ketika firman diberitakan, semua itu kamu serap, ambil. Orang bisa diberkati karena dia dalam hidupnya menyerap apa saja yang Yesus katakan.